Tidak ada itu, Alkitab itu nggak ada. Ada yang Arab Mukaddas, itu di Arab. Nah, tapi kalau di Indonesia sekarang Mas tinggalnya di mana? Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Indonesia aja mengakui ini 6 negara, kok Mas sibuk membahas Alkitab, membahas Al-Quran, membahas kitab Tripitaka. Apa untung di kita? Intinya kan kita menghargai, udah dari sana ya, seperti itu ya udah gitu loh. Intinya hidup di dunia ini Mas, kita hanya sementara, kita ngontrak loh, ngontrak. Dan ya punya udah, makanya masa. cari agama yang betul, jangan cari agama yang kamuflase. Kalau begitu Anda tahu hidup dari sementara. sananya udah seperti itu Mas. Sekarang mau kayak mana dari sana ajaran agama A, ajaran agama B, kita hidup di dunia ini hanya ngontrak gitu loh. Dan nggak usah punya ditanya masa. kalau itu, nggak usah ditanya kalau itu. Kalau Anda sadar, Anda akan mencari agama yang paling benar, bukan yang membenarkan semua sesuatu yang asalkan sesuai selera, kan gitu. Sesuatu yang benar itu pasti akan mempertahankan kebenarannya, Ibu, bukan meninggalkan lalu memakai yang tidak sesuai dengan pakaiannya. Kebenaran itu dari sumber kebenaran tetaplah benar meskipun mempertahankan original teksnya. Ini tanda-tanda sudah tidak benar ini, karena meninggalkan aslinya menggunakan sesuatu yang bukan miliknya. Bagaimana kalau misalnya seperti yang saya contohkan ini tertulis di sini ikan, begitu dibuka pulpen, ditulis di luar Alkitab, begitu dibuka surat-surat Paulus di dalam, kan sudah tidak nyambung itu. Nah, ini dianggap biasa, dianggap sepele, nyaman, karena selama ini orang Islam itu diam, sabar. Nah, sekarang kami sudah angkat bicara gitu. Kalau agama Anda itu mau supaya tidak dibahas, ya silakan. Anda jangan menghujat agama kami dengan mengatakan surat Paulus itu Alkitab. Itu penistaan sebenarnya, gitu. Bang Suma. Saya boleh tanggapin enggak? Iya, silakan. Iya, apa namanya? Kenapa bukan dari awal itu sudah dilarang memang oleh Kementerian Agama kalau memang itu dianggap tidak sesuai? Kenapa harus Kementerian Agama, abangku? Kenapa yang mengatur agama di Indonesia kan Menteri Agama, ya kan? Oh, tidak, dia tidak mengatur agama. Tidak mengatur agama. Kementerian Agama tidak mengatur agama. Itu harusnya kalau kita sudah menyadari agama kita itu melakukan sesuatu yang salah, kita yang perbaiki, tidak perlu orang tegur. Kita lah yang sadar. Misalnya saya mengambil barangnya orang, saya tidak nunggu orang untuk negur saya mencuri. Kalau memang barang curian, saya kembalikan. Jangan tunggu ditegur. Apalagi ini berbicara mengenai keselamatan, berbicara mengenai keyakinan. Menggunakan hal yang bukan hak kita dalam keyakinan itu kan sudah cerminan, ada yang keliru, ada yang salah di situ. Begitu, Sari Batang. Malam Bang Suma. Malam juga, Mbak. Bang Suma, aku tuh pengen nanya ya. Aku tuh bingung. Ini apa? Aku sering dengerin debat agama gitu. Islam atau Kristen? Saya Kristen. Oh, Kristen. Silakan. Jadi tuh apa ya, kayak ada pertanyaan, kenapa orang Muslim tuh kayak mengharuskan orang Kristen tuh percaya kepada Nabi Muhammad? Tidak ada yang mengharuskan. Karena kayak saya tuh sering dengar debat Zakir Naik ya. Nah terus tidak ada. Di Islam itu la ikraha fiddin. Beda dengan Kristen. Matius 28 nomor 19. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Jadikan, itu perintah. Kalau di Islam ada nggak jadikanlah seluruh bangsa jadi Islam? Ini sih sebenarnya pertanyaan saya belum kelar ya Bang Zuma. Iya, enggak, tadi saya cuma nanggapin, saya luruskan. Di Islam itu nggak ada paksaan, la ikraha fiddin.
Jadi pertanyaannya tuh gini. Hmm. Tapi nanti kan sebelum kiamat itu yang turun tuh Nabi Isa kan ya, Yesus ya. Nah, kenapa Nabi umat Isa. Muslim tuh berdoanya hanya kepada Nabi Muhammad, bukan kepada Nabi Isa gitu? Karena nanti kan yang Ya. turun Nabi Isa. Oke. Kami umat Islam itu gini, tidak gini. berdoa. Sorry, tolong diklirkan dulu, Suma. Tolong diklirkan dulu, karena saudara Suma ini tidak Termute bang, termute. Jadi umat Islam itu tidak berdoa menyembah meminta kepada Nabi Muhammad. sedikit dulu. enggak. Saya ini klarifikasi dulu supaya apa namanya, supaya enak pembicaraan. Termute bang, termute. Jadi gimana Bang Zuma? Kalau kayak gitu. Iya. Nabi Isa turun itu karena di bumi ini ada yang terdakwa. Dia datang menjadi hakim karena ada terdakwa. Siapa yang terdakwa ini? Ya Kristen. Karena kalian menuhankan dia di hadapan Tuhannya, maka beliau turun untuk meluruskan bahwa saya bukan Tuhan, saya hanya utusan Tuhan. Begitu Mbak. Coba Anda jadi baca. kayak, oke, itu udah ya. Jadi sebenarnya Iya. itu nggak berdoa kepada Nabi Muhammad. Kami Tapi nggak kalau ada salawat berdoa. Nabi itu gimana ya? Salawat itu pujian. Salawat Kami Nabi memuji. pujian. Ya, sama seperti memuji kepada Yesus, Hosana, Hosana anak Daud, terpujilah anak Daud. Boleh nanya satu lagi? Boleh. Apa kemarin kan Bang Zuma ada debat tuh ya, malam-malam itu tuh ngomongin tentang Alkitab itu, kita contek. Tapi ini nggak tahu ya, karena aku juga agama nggak terlalu gimana. Tapi bukannya katanya Alkitab itu lebih duluan daripada Al-Quran ya? Kalau Al-Quran di abad ke-7, original teks kitabnya saudara kami Kristen itu kan manuskrip tertua yang ditemukan itu abad ke-4. Tapi ada yang mengatakan ditulis di abad pertama. Tapi itu dalam bahasa Yunani. Kan gitu. Sedangkan yang ada di Indonesia kan bukan bahasa Yunani, bahasa Indonesia. Masuk ke Indonesia Bible itu di abad ke-17. Ada yang mengatakan abad ke-16. Al-Quran abad ke-7. Nah, berarti lebih duluan abad ke-7 daripada Belanda masuk ke Nusantara, kan gitu. Nah, sekarang kitab yang ada di Indonesia ini, Bible, menggunakan bahasa Indonesia yang syarat dengan istilah-istilah Al-Quran. Contoh sampulnya aja dulu, Alkitab. Alkitab itu kan nama lain dari Al-Quran. Kenapa bisa disebut Alkitab? Kitabnya orang Kristen. Nggak ada dasarnya. Begitu, adek. Jadi jawabannya itu kalau misalnya nyontek itu gimana itu? Emang benar adanya atau gimana? Ya, contoh lah misalnya menggunakan kata Allah. Ini tema kita ini. Kenapa orang Kristen menggunakan kata Allah? Apa alasannya coba? Sedangkan Karena tulisannya udah begitu. Nah, kenapa harus meniru Al-Quran? Tapi penyebutannya kan beda. Nah, sama seperti kata one. Kita menyebutnya one. Itu punya siapa one itu? Kita atau orang Inggris? Ya udah kalau gitu Bang Zuma nanya itu aja. Makasih udah dibolehkan naik. Salam kenal. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, makasih. Belajar lagi ya. Oke, lanjut. Termute tadi, Bang. Iya, tadi kan saya cuma menyampaikan sama itu adek bahwa Bang Suma itu tidak menyamakan antara Nabi Isa dengan Yesus. Betul tidak begitu? Oh, iya. Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai histori, Nabi Isa itu yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Kemudian ada orang-orang yang saya sendiri menyebutnya sebagai pewarta yang menuliskan kisah tentang Nabi Isa, melihat dan mendengarkan kesaksian-kesaksian orang. Mereka menuliskan dalam bahasa Yunani, lalu menyerahkan atau memberikan kepada orang-orang di luar Yahudi. Maka adalah yang disebut Yesus. Tidak mempertahankan nama asli, berubah menjadi Isaus. Yang tadinya Isa. Iso dalam bahasa Aram, Yesua dalam bahasa Ibrani, Isa dalam bahasa Arab.
Kemudian penulis-penulis ini menuliskan dalam bahasa Yunani, koine, jadilah Isos. Jadilah Isos, kemudian setelah dibaratkan menjadi Jesus, setelah diindonesiakan menjadi Yesus, gitu Abang. Jadi sebenarnya Jadi intinya sama. Jadi intinya sama. Jadi sebenarnya cuma satu oknum, hanya ada satu yang datang di tengah kaumnya Bani Israel yang lahir tanpa ayah, yang kemudian mengajarkan Injil kepada kaumnya Bani Israel. Begitu, maksud saya menanyakan tentang ini, bahwa supaya kita kalau kita bercerita bahwa semua bercerita tentang Isa, baru saya bercerita tentang Yesus, artinya kan pembicaraan tetap ketemu bahwa itu satu oknum, ya kan, satu sosok, ya. Betul. Maksud saya begitu, jangan sampai saya katakan Yesus seperti yang disampaikan oleh Ade tadi itu, bahwa Isa akan datang di akhir zaman. Jangan sampai bukan Yesus, kan maksudnya kan begitu, maksud saya begitu. Itu satu oknum itu Bang, dan cerita yang berbeda, versi yang berbeda antara Yesus dan Nabi Isa. Karena kalau memang sama, dari mana Nabi Muhammad mengetahui tentang sejarah-sejarah Yesus itu? Nah, itulah Nabi Muhammad itu di abad ke-7 tidak melakukan penelitian. Tapi seketika dia mendapatkan wahyu dari langit terkait tentang Nabi Isa, terkait tentang Nabi Musa. Tidak seperti penulis-penulis Bible melakukan penyelidikan tentang peristiwa-peristiwa itu, lantas mereka susun beritanya. Kalau Nabi Muhammad tidak. Nabi Muhammad itu menerima wahyu, menerima ilham, langsung pemberitaan dari langit melalui Roh Kudus, lalu kemudian dihafalkan oleh para sahabatnya dan dituliskan. Nah, sementara Bible disusun berdasarkan hasil penyelidikan orang-orang yang juga Yesus tidak kenal. Begitu Bang. Silakan. Jadi sebenarnya Nabi Isa kepada kaumnya, lalu kemudian setelahnya ada penulis-penulis yang melakukan penelitian dalam bahasa Yunani. Inilah yang ceritanya ini yang saudara Kristen gunakan sebagai kitab suci. Tapi maksudnya kenapa bisa berbeda cerita tentang Yesus dengan Isa itu? Kenapa berbeda cerita? Ya, karena cerita yang muncul di Kristen itu bukan firman Tuhan. Itu hasil penelitian, penyelidikan orang yang disusun, disesuaikan dengan keinginan penguasa, yaitu Roma Yunani. Makanya cerita-cerita yang tidak sesuai dengan ajaran Roma Yunani itu ditolak, seperti Injil Barnabas, Filipus, Andreas, Thomas, Maria, itu ditolak. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan keinginan penguasa, yaitu penyembah dewa matahari. Tapi 4 kitab kanonik ini terindikasi sesuai dengan iman mereka, maka mereka pakai. Surat-surat Paulus mereka pakai, kisah para rasul mereka pakai, karena tidak merusak agama nenek moyang mereka. Kan kitab perjanjian baru itu ditulis bukan untuk orang Yahudi. Kisah yang ada muncul di tengah-tengah kita sekarang dari Kristen itu memang kitab yang dikhususkan untuk non-Yahudi. Makanya non-Yahudi di sini, Roma Yunani, jauh sebelum ada Kristen mereka sudah menyembah dewa-dewa. Nah, makanya Paulus di dalam Kisah Para Rasul 17:23, ketika dia ada di Athena, dia mengatakan bahwa apa yang kalian sembah selama ini yang kalian tidak kenal, yaitu dewa-dewa, inilah yang aku perkenalkan, yaitu Yesus Kristus. Berarti orang-orang Roma Yunani Athena mengganti nama dewa mereka, tapi oknumnya sama. Nama Yesus mereka pakai, tapi oknumnya sama. Yaitu sembahan mereka juga yang dulu, yang mereka sembah, kemudian namanya aja diganti menjadi Yesus. Makanya Yesus yang asli ketika bertemu dengan orang-orang pengikut agama Katolik, yaitu Protestan dan seterusnya, begitu ketemu Yesus, Yesus mengatakan apa? Aku tidak mengenal kalian. Enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Karena sejatinya yang disembah Kristen hari ini di gereja itu bukan anak Maria. Bang Hendrik,
Coba tanya Bang Juma dulu. Yesus yang asli dan Yesus yang tidak asli yang mana itu? Yesus yang Katanya asli dia, manusia. coba tanya dulu. Yang asli, Yesus asli manusia. Yesus yang Yang mana palsu bukan faktanya? manusia. Itu Yesus asli manusia, Bang. Yang palsu yang bukan manusia. Yang datang kepada Paulus, Yesus yang bukan manusia. Dari mana pengetahuan kamu seperti itu? Lah, Yesus anak Maria manusia. Yang dilahirkan Maria kan manusia, Bang. Itu kan Sedang- malaikat yang iya kan Ya, kan manusia udah atau bukan? oleh malaikat itu kan apa? Manusia Malaikat atau Gabriel. bukan, abangku? Yang dilahirkan Maria manusia atau bukan? Manusia kan? Nah, sedangkan yang datang kepada itulah adalah firman Allah, Bang. Jangan, aduh, itu doktrin. Jangan masuk ke Ih, doktrin dulu. jangan bilang fakta doktrin. dulu. Fakta dulu. Faktanya Maria melahirkan manusia. Nanti Anda masuk doktrinnya. Nah, sekarang Yesus mengatakan di dalam surat Galatia nomor 1, nomor 11, nomor 12, Paulus mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus Kristus. Nah, apa itu namanya? Berarti bukan anak Maria, Yesus lain. Yesus anak Maria memang berpesan kepada muridnya di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kalian agar jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti ada penyesat yang datang mengaku Yesus. Itulah yang ke Paulus. Karena anak Maria manusia. Tidak pernah. Boleh Paulus saya itu bicara sebentar? mengaku Yesus. Tidak pernah Bang Jung. Bang Halo? Jung ngaco saya ngomong nih. Maksudnya gimana, Tidak Bang? pernah. Kami belajar Alkitab tidak pernah Halo. mengaku Sabar, Bang, Yesus sabar. sebagai Yesus. Ya, itu yang datang di ketika ke Damsik, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau niaya. Itu yang mengaku itu cuman suara doang. Cuman suara yang didengarkan Paulus mengaku Yesus. Habis itu Anda mengatakan itu Yesus. No. Itu bukan Yesus, cuman mengaku Yesus. Dari mana? Begini Bang Juma, begini sekarang. Dari mana kamu tahu suara itu kalau bukan Yesus? Saya tanya Karena Bang Juma. bukan anak manusia, abangku. Iya, maksudnya kamu buktikan dulu dari mana itu suara kalau memang bukan Yesus. Bang Juma tahu dari mana? Dari Paulus. Paulus yang mengatakan itu. Paulus yang mengatakan bahwa aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus. Nah, berarti bukan dari anak Maria. Tidak pernah itu Bang Juma, tidak pernah. Bang Juma ini ada asal-asal saja, ngaco saya ngomong. Anda baca Galatia 1 nomor 1, nomor 11, Coba nomor kamu 12. bacakan ayatnya di mana? Iya, baca dong. Saya kan udah tunjukkan ke abang ini. Iya, kamu tunjukkan. Silakan. Baca dulu, Dari dulu. Paulus, Baca dari dulu. Paulus, Faktanya dari dulu. Paulus Jangan- yang ditunjuk menjadi rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh karena manusia, tetapi oleh pernyataan Yesus Kristus. Camkanlah wahai saudara-saudaraku, aku menyampaikan kepadamu, aku menerima Injil bukan dari manusia, bukan manusia mengajarkan aku Injil, tetapi Yesus Kristus. Nah, Ayo. Nah, loh, apakah itu anak apa Maria itu? bukan manusia? Dari Yesus Kristus. Nah, apakah Bang Juma bilang tadi? kan Yesus mengatakan, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku. Ini Juma Itu ini kata- nggak tahu arah bahasannya apa yang mau dibahas di sini. Apa yang mau dibahas ini Bang Juma ini? Sebenarnya Nggak terarah. Kau ngomong cuma nggak terarah. saya tanya itu, saya Saudara bilang, berkata, kamu bertanya, buktikan di mana dan dikatakan Yesus ada dua? Saya kan jelaskan. Itu di buktinya mana Yesus buktinya ada dan dua. di mana faktanya? Di mana? Kamu Yang tunjukkan datang dulu kepada ayatnya di mana. Paulus, abangku, Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11, nomor 12. Saya minta sekarang kamu yang tahu, kamu baca dulu. Coba saya minta. Saya sekarang. sudah bacakan kepada saudara barusan. Ngaco loh. Loh, kok jadi ngaco? Memang berat, Bang. Ngaco. Kebenaran Cuma itu, kau Berat kau punya hidup itu. Kok pinter si Juma ini? kebenaran itu memang berat, Bang. Kebenaran itu memang berat. Maksudnya? Tapi mau kayak mana? Kebenaran itu memang berat.
Pahit memang Bang kebenaran Juma, itu. Bang Tapi Juma. bagaimana lagi? Anda sudah terlanjur Kristen, tapi ternyata kebenarannya Anda Memang saya punya iman, saya punya iman tidak akan rapuh kalau iman Kristen saya. Iya, Ya. silakan aja. Kebetulan memang Yesus akan mengusir orang-orang Kristen. Memang harus. Tidak akan pernah itu. Dia sudah berjanji. Janji apa? Ya. Janji apa? Coba. Mana janjinya Yesus untuk orang Kristen? Ada? Saya buka maskerku ini kalau ada nih. Coba Bang Juma bacalah. Di mana? Di mana janji Saya Yesus minta tadi kepada orang kamu baca Kristen? dulu. Galatia 1 abangku, nomor 1, nomor Tunjukkan dia, 11. siapa tahu semua bisa buka masker ya. Silakan Iya. tunjukkan, silakan. Aduh, Bang Juma. Abangku, Anda cuma terlanjur Kristen, Bang. Tapi Anda tidak memang belajar saya orang Bible. Kristen dari nenek moyang saya Yes. orang Kristen. Itu jawabannya. Karena memang Anda Kristen dari nenek saya. moyang, bukan karena proses belajar. Beda dengan saya. Saya belajar Bible. Itu yang perlu Anda pahami. Kamu belajar Bible itu ngaco saja cara belajar Bible. Silakan Bang Anda Juma. menuduh itu, tapi yang saya Makanya bacakan saya apa selalu yang nonton tertulis. itu. Kamu tidak pernah diajak sama Edis pun tidak pernah kamu naik di Edis. Edis itu Coba mainan kamu saya. jumpa Edis. Kamu Edis dikupas itu mainan kayak saya. bawang digoreng nanti Oh kamu. iya, sama iya, Edis. iya. Nggak apa-apa. Jumpa Edis dulu. Buka aja YouTubeku, abang. Buka YouTube saya. Bagaimana saya maini dia seperti anak kecil. Ih, saya udah nonton itu Bang Juma. Kamu udah dikupas Ya. habis-habis sama Edis. Terserah abangku, terserah. Orang lidah tak bertulang. Biarkan orang yang menilai kan gitu. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa Yesus berpesan kepada muridnya agar waspada kepada penyesat yang datang memakai namanya. Datang kepada Paulus, aku Yesus Kristus. Sedangkan Yesus mengatakan di dalam Matius 23 nomor 39, tidak lama lagi kau tidak akan lagi melihat aku. Kau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, kamu tidak akan melihat aku lagi sampai kamu berkata, diberkatilah dia Yesus yang datang dalam nama Tuhan. Sekarang ada enggak ketika Yesus sudah terangkat ke langit, ada enggak orang mengucapkan kepada sosok yang datang kepada Paulus, Ananias di Pulau Patmos, kepada Markus, kepada Lukas dengan ucapan diberkatilah dia dalam nama Tuhan? Kan tidak ada, Abang. Berarti yang datang kepada Paulus dan teman-temannya in the gang itu bukan Yesus anak Maria yang mulia ini. Bukan, tapi sosok lain. Dengan kata lain, yang kalian sembah bukan anak Maria. Makanya saya marah. Kalau ada orang mengatakan Kristen itu menyembah manusia, saya orang pertama yang mengatakan tidak. Kristen itu tidak menyembah manusia. Kristen itu menyembah sosok yang datang kepada Paulus mengaku Yesus, tapi bukan anak Maria gitu loh. Begitu saudaraku. Barakallah fiik. Syukran sahabatku. Begitu. Memang berat mau kayak mana? Itu dalil yang membacakan itu. Dalil yang mengatakan itu. Nah, kenapa orang Kristen ini banyak bertentangan dengan Bible-nya? Iman Kristen kenapa banyak terpukul oleh Bible? Ingat, Bible itu bukan kitabnya Yesus. Bible tidak dikenal Yesus. Yesus tidak memberikan legitimasi kepada Bible. Yesus tidak mengesahkan itu Bible. Yesus tidak mengenal penulis Bible. Yesus tidak mengenal kitab Bible. Kitab Anda dituliskan hanya sesuai dengan penyelidikan, penelitian, disusun kemudian oleh orang-orang yang tidak dikenal. Lukas tidak, siapa ini? Markus siapa ini? Penulis Matius, penulis Yohanes ini siapa? Bukan murid Yesus. Berarti ini catatan lepas yang kemudian dipakai oleh satu agama kekuatan besar waktu itu untuk lebih menguatkan keyakinan mereka, yaitu Katolik yang merujuk kepada penyembahan kepada 3 dewa. Dewa Bapa, Dewa Anak, Dewa Roh. Pneuma. Gitu abang. Memakai nama Yesus. Makanya nggak usah terlalu jauh. Kenapa orang Yahudi dan orang Kristen tidak bisa bersatu? Kenapa? Karena menurut orang Yahudi, Kristen ini adalah Abu Dasara, bidat. Mereka sekte bidat. Mereka membuat aliran baru dengan mengambil terjemahan kitabnya agama Yahudi, mengawinkan antara ajaran tauhid dengan ajaran trinitas, terjadi sinkretisme, yaitu satu Tuhan menggabung dengan 3 dewa. Makanya ada di Kristen itu
Tritunggal, Trinitas. Ada nggak di Yahudi itu Trinitas Tritunggal? Atau ada nggak di Yesus ajaran Tritunggal? Nggak ada. Itu murni muncul di kerajaan Romawi. Islam datang meluruskan sebagai penolong buat teman-teman Kristen. Itu ada jalan kembali dikasih untuk kembali kepada pencipta. Tapi saudara-saudaraku ya lebih cinta kepada agama yang dibawa oleh Barat daripada ajaran yang berasal dari Tuhan. Begitu saudara. Silakan. Halo, abang tadi yang buka kamera dinaikkan aja. Kayaknya dia penasaran, ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Iya, belum berbicara itu. Iya, betul. Halo Bang, selamat malam, RC. Halo. Makasih. Kami juga dari Toraja, abangku. Kami punya nenek kakek dari sana juga. Sangala. Cuma dari Toraja juga? Ada, Iya. ada nenek dari Iya, kami dari Sangala. Sangala ya? Iya, sip. Wah, wah keturunan Puang ini. Kami dari sana, Bang. Nenek kami dari sana. Ya. Nenek atau kakek? Dari bapak, dari mama ada dari Sangala. Iya, Iya. Oh begitu. siap. Jadi di berapa bersaudara? Kalau kami ada beberapa bersaudara, ada 5. Sekarang ini ada 5 kami bersaudara, Bang. Tersebar di Sulawesi ini. Ada di Palopo juga. Islam semua atau ada yang Kristen? Islam. Islam. Iya, memang Kami- Sangala banyak Islam. Iya, kami punya nenek setelah turun gunung itu langsung meluk Islam mereka di Luwu. Di selatan. Iya, di Luwu Selatan. Tapi keluarga kami yang Kristen juga masih ada. Ada. Ada di Toraja khususnya. Oke, Juma. Oke, saya dulu lawan debat ya. Iya, Bang. Saya membahas bukan Al-Quran ya. Kitab fikih, kitab Fathul Hijar ya. Kitab Quratul Uyun ya. Itu kitabmu kan? Al-Quran nggak pernah ya. Nggak pernah dibawa-bawa itu untuk untuk dakwah. Oke, kita bahas. Apa tujuan kalau week malam Jumat dan malam Senin, benarkah untuk membumbun Yahudi dengan Nasrani? Coba tunjukkan di mana Anda dapatkan dalilnya. Mulutmu jangan kayak gitu. Banyak video. Banyak video. Saudara, kalau kita berbicara mengenai agamanya Ada di saudara kitab kita. Fathul Hijar. Ada. Ada di kitab Fathul Hijar. Ada di. Silakan. Jangan hanya Al-Quran ke bawah debat, ya. Ya, loh, saya bicara fakta. Itu khusus untuk memualafkan orang, karena di situ ayat-ayat, ya, enak-enak. Teror istri. Apalah orang ini. Aneh-aneh aja. Apalah. Aduh. Lucu juga ini teman-teman. Tomasaki. Aku sangat aku Masaki. Aduh. Allahu Akbar, Masya Allah. Assalamualaikum Dinda. Waalaikumsalam Kanda. Aku lagi ngatur-ngatur kepencet pula nih. Biar nggak apa-apa di sini aja, nggak apa-apa. Oke, siap Kanda. Iya. Siap. Nggak masalah, biar ada teman kita Bang Hendrik.
Limbongan. Adik angkat saya juga Palimbongan loh. Di mana? Di mana? Di Malili, di Polres Malili. Malili memang. Kalau orang Toraja itu baru nama mirip dengan saya, itu sudah asli Toraja itu. Iya, adik angkat saya. Aduh, kami besar sama-sama. Iya kan? Masya Allah. Iya. Tapi kenapa Suma tidak ada nama Torajanya? Mungkin karena sudah lahir di daerah Luwu, Bang. Oh, Gelar bangsawan aja dihilangkan sama nenek kami. ya. Kalau Bang Palopo kenal? Bang Palopo kayak dengar siapa ya? Ya, Itu yang biasa apologet dia juga. yang biasa. Apologet juga. Iya, betul. Iya. Sempat dengar namanya. Yang akunnya itu Papi Gembala itu. Oh iya. Kenal tapi belum pernah ketemu. Oh, belum pernah. Belum pernah, Bang. Oh iya. Saya juga punya kakak angkat Toraja. Ya, Akrab sekali kami, Bang. Dekat sekali. begitu. Kami jumpa pasti kadang kami pelukan sambil nangis. Saya terus terang ini Suma, saya itu fans berat sama Bang Suma, tapi ya saya ngefans karena popularitasnya, bukan agamanya ya, Bu. Iya Bang. Biasa itu Bang, kan namanya beda akidah itu biasa. Ya, itulah Biasa. makanya saya bilang. Saya itu ngefans berat sama kamu, tapi ya dari popularitasnya, bukan agamanya. Iya Bang. Biasa itu Bang. Ya. Biasa. Saya juga tergantung lawan diskusinya. Saya kalau teman Kristen datang baik sama aku, saya juga baik. Tapi kalau mereka menghujat, sebisa mungkin saya tegas supaya tidak berlanjut, ya, supaya tidak berlanjut saling menghujat kan gitu. Soalnya kalau begini semua, apalah untungnya untuk apa itu menghujat? Saya menghujat apa untungnya bagi saya? Iya, betul. Orang lain mungkin kecewa mendengarkan, tetapi tidak ada untungnya bagi saya. Siap. Kan tidak ada juga untungnya bagi agama saya. Apa untungnya coba? Betul. Kan itu malah bertentangan dengan ajaran-ajaran agama Kristen, kan begitu? Iya. Assalamualaikum Bang Zuma, assalamualaikum Bang Dio semuanya. Waalaikumsalam. Tadi saya geli mendengarnya Abang dibilang ngoten tadi. Coba debat sama Edis. Saya sudah diskusi sama dosen kristologi yang mengajar di sekolah minggu. Edis itu dia tidak bisa apa-apa, maka di gereja nggak dipakai katanya. Dan sebenarnya gini, Edis itu kalau pendalaman Bibelnya itu nihil. Saya dengan Nihil, Edis, Bang. Makanya saya dengan beliau itu dari sejak Facebook 2008 saya sudah sama-sama. Lalu pindah ke waktu itu streamnya baru habis itu pindah ke Zoom, habis itu pindah ke TikTok. Kami sudah lama sama-sama. Seperti itu. Pengetahuan Al-Qur'annya juga nol. nggak ada. Makanya Edis itu dia bisa melawak aja. Dia hebat dalam memaknai kata dalam Al-Qur'an dengan pemaknaan sendiri. Itu hebatnya dia itu di situ. Memaknai tanpa ilmu disiplin Quran. Jadi bebas dia mau mengatakan apa saja dan menurut dia itulah yang paling benar. Menurut dia gitu. Tapi kalau kita berdasarkan kaidah Islam tidak bisa masuk. Betul. Kemarin tuh kan Edis kan pernah bilang Yesus tuh punya Tuhan, kan lagi ribut pula dia sama dia kemarin tuh kan. Makanya aku buka Komal Bang Zuma, aku bikinlah judulnya Edis udah mulai mengaji. Naiklah pastor ini dosen kristologi tadi. Nah, diskusi lah kami jadinya kan. Dibilangnya di gereja nggak dipakai Bang Edis nih. Dia nggak paham Bibel. Dia nggak paham sama sekali. Dia cuman pernah belajar Islam katanya 13 tahun di Islam pun nggak ada dia paham Bang, gue bilang.
Itu ngakunya belajar Islam, nggak pernah dia belajar Islam. Iya, cuma dia ngelawak aja. Terakhirnya aku naik komeledis kemarin tuh bang. Belajar Islam itu kan dia harus mondok, dia harus kuliah. Kalau cuma baca-baca itu bukan belajar Islam. Iya, Karena Islam betul, itu Bang. harus bersanad ilmunya, nggak bisa tidak bersanad. Harus ada Jadi, gurunya. Pesan buat oten-oten di bawah, tolonglah Edis itu sebenarnya nggak ada apa-apanya, janganlah dilaga pula anak TK sama dosen. Itu. Begini bang, karena di dalam dunia debat itu kan ada istilahnya timbal balik. Ada istilahnya timbal balik, jadi walaupun dia tahu sedikit tentang Alkitab, ya dia tahu sedikit tentang Al-Quran, ya intinya dia bisa timbal balik. Dia bisa bertahan, dia bisa menyerang, kan debat kan begitu. Dia nggak ada ilmunya bang, makanya dia kabur bang. Di situ dia bisa mungkin mendapatkan popularitas dari dunia debat. Iya, itu betul. Izin abang-abangku, Bang Abak masih ada yang disampaikan lagi abangku biar Ya kita naikkan itu ke aja awal. studio. Ya Bang Zuma, terima kasih banyak telah Ya, menaikkan ya. sama-sama, terima kasih. Bang. Izin punten Bang ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan abangku, Bang Hendrik. Kayaknya tanda-tanda mau syahadat ini kayaknya ini kandaku. lanjut sama Memang tanda ada darah, rumah. memang Silakan. ada darah Muhammad. Apa yang mau dibahas lagi? Saya mau bertanya, boleh? Boleh. Nah, itu ada, saya sudah pernah tanyakan atau belum itu tentang Quran surat Maryam 71 itu. Nah, saya ngeri itu bang, ngeri. Iya. Ngeri, takut saya. Jadi kalau kita Yang mau dicuci, yang biasa dicuci dengan api itu adalah besi. Dengan logam-logam lah. ya sebenarnya kalau kita baca surah Maryam itu harusnya kita baca ayat 72-nya karena Al-Quran itu kan Ya, bukan ya, cuma ya. satu ayat. Iya, iya. Itu sama kalau saya baca Markus 9:49 seluruh manusia akan digarami dengan api, itu ngeri. Nah, kalau di Maryam 71 itu menjelaskan bahwasanya semua manusia kita ini akan mendatangi neraka. Maksudnya kita mendatangi bukan berarti kita masuk ke dalam. Sama seperti kalau kita mendatangi pemakaman, bukan berarti kita masuk ke dalam liang lahat. Mendatangi rumah sakit bukan berarti kita pasien. Nah, di ayat 72-nya dikatakan bahwasanya orang-orang yang zalim itu dibiarkan berlutut di sana dan orang Islam itu akan diselamatkan menuju ke surga. Artinya kalau kita analogikan, neraka itu adalah bagian dari titian menuju surga. Ketika kita ke surga, kita harus melewati neraka untuk melihat betapa ngerinya orang-orang yang disiksa di sana. Habis itu kita lanjutkan perjalanan. Itu maksudnya, Bang. Bukan kita semuanya tinggal di sana, enggak. Tetapi orang-orang beriman itu melanjutkan perjalanannya. Ya, yang saya maksudkan itu tadi, yang dicuci dengan api, dicuci dengan neraka itu yang saya maksudkan itu. Ya, kalau dicuci Katanya dulu dengan dicuci dulu dengan api di neraka baru diangkat lagi. coba Anda baca di dalam surah At-Taghabun. At-Taghabun ayat 9. Orang-orang beriman itu dosa-dosanya dihapuskan semuanya. Dihapuskan dosanya lalu masuk ke surga. Nah, kalaupun ada dosa yang tidak dihapuskan oleh Allah, masukkan ke neraka, kan pencipta langit dan bumi itu kan harus adil. Selama dia dalam hidupnya tidak pernah menyembah selain daripada Allah, ketika dia masuk ke dalam neraka, dosa-dosanya sudah terimpas dengan siksaannya, ya amalan kebaikannya harus dibalas juga, bukan cuman kejahatannya. Maka beliau harus dimasukkan ke dalam surga.
Nah, yang penting jangan kafir, Bang. Kalau maaf, kalau kafir itu nggak ada, langsung kekal di dalamnya, nggak ada istilah dicuci, nggak ada istilah disementarakan di situ, nggak. Tapi selama-lamanya di sana. Itu, Abang. Jadi masuk neraka yang punya dosa yang tidak diampuni oleh Allah, ya mungkin dia durhaka ke ibunya dan tidak sempat bertobat, tidak sempat minta maaf, dan ibunya juga tidak memaafkan, ya masuk ke neraka dulu. Setelah dosanya itu sudah seimbang dengan siksaannya, maka Allah memasukkan ke surga, karena dia tidak pernah menduakan Allah. Berbeda dengan yang benar-benar menduakan Allah atau yang benar-benar tidak menyembah Allah, kekal di sana. Begitu, Bang. Atau mungkin Dinda Dio bisa jelaskan sedikit? Nggak ada dia. Beliau itu ada, Ustadz saya ini, Bang, guru saya ini. Dinda Dio. Dia mute. Iya, seperti itu abangku. Oke, karena apa namanya, walaupun Tinggal lanjutin bekas penyampaian tidak masuk di apa namanya, yang saya pahami, tetapi ya itulah toleransi. Saya harus saya tidak mempersalahkan apa yang disampaikan oleh Zuma. Itulah toleransi saya. Iya. Ya. Tapi kan harusnya ini, Bang. Kebenaran itu kan memang harus dicari, abangku. Kebenaran itu harus digali. Ya. Nah, makanya kalau kebenaran sudah ada di dalam Yesus. Ya, kebenaran dalam Yesus kan mengimani dia sebagai Rasul, Bang. Dan itu iman kami. Kalau sosok yang datang Di dalam Yohanes 14 ayat 6 itu mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, hidup yang kekal itu maksudnya. Nah, sekarang kalau jalan yang ditunjukkan Yesus itu kita lakukan semua, apakah kita menjadi Yahudi atau menjadi Kristen? Sujud, puasa, sunat, tidak makan babi, Kalau jalan menyembah itu satu Tuhan. bukan masalah prosesi beribadah. Maksud saya itu, kalau dibilang jalan kebenaran itu bukan berarti prosesi beribadah. Jalan itu metode, abangku. Jalan itu metode. Bagaimana caranya? Ini jalannya. Gimana jalannya? Lakukan semua apa yang dicontohkan, apa yang diperintahkan oleh Elohim, itu yang dikerjakan. Itulah jalannya. Jalan yang ditunjukkan Yesus, ya harus kita lakoni. Di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Coba Anda lihat di data Yohanes 14 yang tadi, nomor 12-nya. Mereka yang mengasihi aku adalah mereka yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan. Harus melakukan pekerjaan yang dilakukan Yesus. Itu baru dikatakan mengikuti. Inilah jalan. Yesus sebagai jalan, bukan sebagai tujuan. Yesus sebagai jalan hanya menunjukkan cara untuk sampai kepada Bapa. Kan gitu. Bukan menuhankan dia, karena dia bukan tujuan. Nah, sedangkan yang dilakukan saudara saya Kristen malah menuhankan Yesus. Yesus mana pernah mengajarkan agar dia dituhankan? Nggak ada. Yesus mau diimani sebagai Mesias, sebagai orang yang diurapi untuk datang kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel agar menerima dirinya sebagai Rasul, utusan Tuhan kepada mereka. Begitu, Bang. Jadi Yesus itu jalan kebenaran, betul. Kami beriman ke situ. Iman kami di situ. Dalam Al-Quran itu dikatakan, wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullahi ilaikum. Jadi Nabi Isa mengajarkan, saya ini Rasul. Sebagai Rasul ya ikuti dong apa yang saya contohkan, apa yang saya perintahkan, apa yang saya lakoni. Makanya dalam Yohanes 12:48 itu dikatakan, barang siapa yang menolak aku tidak menerima
perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku ucapkan. Perkataan itulah yang kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah, jadi Yesus akan datang kedua kalinya menjadi hakim, tapi penghakimannya dia tidak asal kau neraka, kau surga, enggak. Tetapi dia kembali kepada masa dia penginjilan. Waktu saya penginjilan dulu, saya mengajarkan apa? Apakah saya mengajarkan sembah aku? Apakah saya mengajarkan makan babi? Apakah saya mengajarkan jangan bersunat? Tidak. Nah, kamu siapa yang mengajarkan? Makan babi, menyembah saya, tidak bersunat, siapa yang mengajarkan? Ya, kau minta tolong sama dia. Saya tidak pernah mengajarkan itu. Katanya kau akui saya jalan. Kalau kau akui jalan, ya ikuti jalanku. Jangan jalan orang lain. Apa yang kucontohkan ikuti. Pernah nggak saya contohkan ke gereja? Nggak pernah. Kemana saya contohkan? Ya ke sinagoge. Berarti kalau berbicara sinagoge berarti memang saya hanya untuk orang Yahudi. Matius 10:5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergi kepada domba-domba yang sesat dari bangsa Israel. Begitu abangku. Jadi Yesus itu memang jalan bagi kaumnya. Kami umat Islam beriman itu. Iman kami itu di situ. Bahwa manusia yang datang lahir tanpa ayah, yang mengajarkan kemudian Injil kepada Bani Israel, itu adalah rasul yang mulia, terkemuka di dunia dan di akhirat. Nah, sedangkan di Kristen dikatakan bahwa Yesus itu mati dengan jalan dikutuk, diludahin, ditampar, diseret, ditombak. Itu bukan memuliakan, Bang. Itu menghinakan itu. Saya kira begitu. Oke, selamat malam Saudara Abu. Assalamualaikum Bang Zuma. Selamat malam Bang Hendrik. Iya, waalaikum. Pembahasannya salam kenal. Sebelumnya saya dari Aceh Bang. Lanjut dulu pembahasannya Bang. Sebentar. Tapi profilnya seram kali tuh Bang. Profilnya seram kali. Ya Bang. Seram kan. Lanjut dulu Bang Zuma. Lagi enak tuh pembahasannya. Iya. Dinda dia masih monitor. Monitor kan dah. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Di sini aja dek. Temani Saya Bang Hendrik. Saya bantu ini. moderatorin aja, Guru, nggak apa-apa. Udah di tempat saya udah ini dari tadi aku buka. Capek juga aku ngomong ini. Bang Hendrik ini beliau abang saya dari Makassar juga, beliau baik. Enak, asik orangnya. Diajak diskusi. Siap, Gurunda. Siap, Gurunda. Assalamualaikum Sadio. Selamat malam Pak Hendrik. Lanjut. Waalaikumsalam. Lanjut Dok. Nggak, barangkali Ustadz Dio sibuk, Gurunda. Saya bantu naikin sama nurunin teman-teman gitu loh. Maksudnya saya bantu moderator. Oke. Barangkali Ustadz Dio lagi di jalan ya Ustadz ya? Enggak. Lagi di rumah ini. Lagi dari tadi. Oh, ya udah, aman kalau gitu. Lanjut. Ustadz Dio. Ya. Ya. Teman-teman di bawah bantu di tatap layar sama di follow akun kita yang ada di atas semuanya ya. Thank you. Ada teman-teman Kristen yang ada di bawah Kak. Tolong dinaikkan supaya enak diskusinya karena saya ini tidak ini. Iya. Coba Dinda, saya sudah jadikan moderator. Siap. Bang Abu, thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut sekarang. Oke. Kita naikkan saja Bang Tony Lubis, monitor Kristen atau Islam? Saya bikin kopi dulu ya, Dek. Bentar ya. Oh gitu, Gurunda. Siap, Gurunda. Iya. Bentar. Temani Bang Hendrik di sini. Siap. Halo Bang Tony Lubis. Oke, baik. Udah turun. Ini aku bantu naikin. Waduh, udah kabur dia. Ini aku bantu naikin. Halo, Bang Jack. Yang Marah dia. Jangan marah, Bang. kenapa sih marah? Tuh kan, marah kan? Kenapa marah? Nggak marah, mau suaraku Tuh begini. kan, tuh marah. Ya jangan marah. Iya. Nah gitu dong.
Kenapa? Tuh marah. Marah gurundamu ini cemen, kalau saya naik ditendang mulu sama dia. Ya kalau diskusi, abangku, Bang Jack, diskusi itu yang nyambung. Apa yang ditanya itu yang dijawab. Kita tunggu Gurunda Menurutku nggak ya. nyambung. Tapi menurut saya kalian yang terlalu ini memaksakan persepsi. Bukan memaksakan persepsi. Kalau ditanya sudah mandi atau belum, jawabannya apa? Loh, Anda nggak bisa. Oh, kan? Itu namanya mengkondisikan orang. Padahal jawaban itu nggak di situ gitu loh. Iya, kalau misal saya tanya, Bang, udah mandi belum? Abang jawab apa? Gini loh, nggak semua pertanyaan kayak begitu sifatnya. Macam jawabannya. Kamu Iya, ngomongnya pertanyaan saya simple ngomongnya pertanyaan orang saya. goblok gitu loh. Ardiansa. Dua macam jawabannya itu Ardiansa. Iya, dua macam kan? Ya. Karena ada Apa? pertanyaan Apa yang dan memang apa, nggak Bang perlu Hendrik? dijawab Mandi gitu dan loh. belum mandi. Cerdas nih Bang Hendrik. Sudah mandi atau belum mandi? Hanya itu jawabannya, nggak ada yang lain. Nggak Masa semua orang pertanyaan kayak ditanya, begitu. masa orang ditanya udah mandi apa belum? Ke pasar loh. gitu? Nggak mungkin. Kamu kan pernah sekolah. Oh, sekolah saya lebih tinggi daripada sekolahmu lah. Duh, atau siapa? Belum Oke. tentu. Yakin? Sekarang gini. Kita buktikan dulu, yakin Kamu dulu. dulu sekolah. Dengar dulu saya ngomong dulu. Enggak, kita buktikan dulu. Dengar dulu saya ngomong dulu. Ya. Kamu dulu sekolah. Ketika kamu Sekolah yang mana dulu? SD, SMP, SMA? Anggaplah SD lah. Oh, SD. Kamu Oke. ujian. Saya mau tanya. Pertanyaanmu ada pilihan cuma 2 atau kadang-kadang 4? Pertanyaanmu ada pilihan? Pertanyaan ulangan ujianmu. Oh gini, oke, nih saya kasih tahu ya. Ente kan nggak pernah jadi guru nih. Saya kasih tahu, saya kasih bocoran nih. Multiple choice itu dalam pembuatan soal itu jawabannya itu tidak boleh jauh, ya, tidak boleh jauh dari itu. Jadi harus mirip-mirip, Kalau multiple choice itu harus memang. Nggak boleh enggak. Yang saya tanya, makanya lu orang nanya nggak dijawab yang benar. Waktu SD dulu ujian itu pilihannya cuma A, B atau A, B, C, D, jawab. Oh banyak, ada yang AB, ada yang ABCD, ada yang ABC, ada ABCDE, macam-macam lah. Nah makanya jangan kondisikan orang. Ya tergantung Kalau orang pertanyaannya. Kalau pertanyaannya harus A, harus B nih, gitu loh. Saya kasih tahu. Oke, baik. Saya kasih tahu nih sekarang, saya kasih tahu ya. Oke, mohon maaf teman-teman, bukan menganggap Bang Jack ini remeh sambil nunggu Gurunda, nggak apa-apa ya. Ya Gurunda kalau udah monitor sih, sebentar Bang Jack ya. Gurunda udah monitor belum? Oke, baik, belum monitor ya. Oke, sekarang begini, kalau membuat jawaban seperti itu ada yang namanya skala Likert tuh, tahu nggak? Nggak tahu kan pasti, yakin saya nggak tahu Bang Jack skala Likert itu. Nggak tahu kan? Nggak tahu. Iya nggak tahu. Iya nggak tahu. Nggak tahu. Semua ya. Iya memang nggak tahu skala Likert itu. Tunggu dulu. Nggak semua yang kamu tahu, saya tahu. Iya Begitu makanya itu artinya pengetahuan saya lebih banyak dari kamu. Enggak gitu. semua apa yang saya tahu kamu pun tahu. Kalau nama istrimu jelas nggak tahu aku. Tunggu dulu saya ngomong. Tapi kalau pengetahuan umum bolehlah diadu. Tunggu. Bukan berarti apa yang kamu tahu ketika kamu tahu sesuatu, saya nggak tahu sesuatu, itu dianggap kamu lebih pintar dari saya. Iya Nggak kalau pengetahuan umum saya tahu lah itu. Nggak begitu. Loh, lah iya saya jawab kalau pengetahuan umum saya lebih tahu dari kamu. Aduh, Kan udah saya jawab. Kamu jangan sok pinter. Lo bukan sok pinter, memang pinter gimana sih? Kamu selama ini debat sama saya pernah menang. Emang pernah kalah saya? Oke, sekarang saya tanya. Oke, sekarang saya tanya. Ya. Simpel aja pertanyaan saya. Simpel aja. Ya. Udah mandi apa belum? Jawabannya apa? Itu pertanyaan orang goblok menurut saya. Saya tanya Pak Hendri. Pak Hendri sudah makan malam atau belum? Pak Hendrik? Ya. Ya, sudah makan malam atau belum? Enggak usah lah. Nanti tersinggung saudaraku. Enggak, saya tanya Pak Hendrik aja. Saya tanya Pak Hendrik. Malam ini Enggak usah jawab itu pertanyaannya.
Kenapa Pak Hendrik? Kenapa takut menyinggung ini, Bang Jack? Kenapa? Enggak, gini loh. Nggak Kamu boleh. bertanya sesuatu, ngerti nggak? Kamu bertanya sesuatu. Enggak, jujur yang- aja Pak Hendrik. yang Saya tanya Pak sifatnya Hendrik. nggak sesederhana Pak Hendrik malam makan ini, atau- sebentar, makan diam atau dulu tidur Jack. gitu loh. Iya kan? Sim dulu. Apa tujuannya? Oke, Tujuannya apa? baik. Tujuan saya adalah ingin mengetahui Pak Hendrik. Nah, udah, ingin makan malam atau belum? Ya, pertanyaan saya simpel, Pak Hendrik malam ini, apakah sudah makan malam atau belum? Ingin mengetahui. Tunggu dulu, jangan dulu. Apa urusannya Anda dengan makan saya? Kan begitu. Ya ini diskusi aja. Kita diskusi memberikan contoh aja. Gak ada masalah. Makanya gini loh, Adrian. Kalau Adrian, memberikan contoh kalau Anda dulu, orang pinter ya, Jack. Nggak usah lah, diam nggak dulu. usah lah. Nggak usah takut Iya, itu. saya tahu Pak Hendrik ini takut menyakiti Bang Jack karena kalau Pak Hendrik Iya, menjawab makanya. sudah Saya makan. sudah tahu kan kamu sudah tahu ya, nggak usah dilanjutkan lah. Iya betul, Pak Hendrik menjawab. Sebenarnya kalau Pak Hendrik menjawab itu menyakiti Bang Jack. Kenapa? Adrian, dengar saya ngomong dulu. Saya mau tanya kamu, apakah pertanyaan itu selalu jawabannya cuma A sama B? Saya harus jawab ini berarti. Ya, Jawabannya apa? Antara ada berapa jawaban? saya nanya, apakah Ya. setiap pertanyaan itu selalu pilihannya cuma A atau B, atau bisa juga C jawab? Oke, ada berapa macam jawaban yang perlu saya jawab? Anda saya tanya begitu aja ketakutan. Loh lah iya, loh saya kembalikan kepada Anda. Saya tanya sama Anda sekarang, apakah sebuah pertanyaan itu jawabannya hanya A sama B, nggak mungkin C jawab? Ini apa ini? Pertanyaannya, oke baik saya Saya jawab. ulang sekali lagi Berarti ya, kalau Anda orang jawabannya pintar adalah ya. baik. Saya jawab, Apakah saya jawab setiap ya. pertanyaan selalu jawabannya A, hanya A dan B, tidak ada Berarti C? Jawab. jawabannya antara iya dan tidak kan, betul? Loh, Betul nggak? saya tanya dulu. Iya saya apakah jawab ini, pertanyaan saya itu- jawab, saya jawab. Jawabannya antara iya dan tidak, betul? Saya ulang sekali lagi ya. Loh lah, Kalau Anda orang pintar nggak nih. ngerti ini. Apakah setiap pertanyaan itu harus jawabannya selalu A dan B, tidak ada C? Jawab. Oke, kalau saya jawab tidak gimana? Kalau saya jawab iya gimana? Nah, kalau Anda ngomong seperti ini, berarti kan kata-kata Anda itu mematahkan pemahaman Anda sendiri. Enggak, ada dua, enggak dong, ada dua dong jawabannya iya dan tidak. Nah, ayo, Itu dia, bagus. makanya saya bilang tadi. Anda punya pemahaman yang ngaco. Ketika Iya Anda dan menanyakan- tidak, lah saya jawab kan Tunggu iya dan dulu. tidak kan. Makanya ketika Anda Yang bertanya jadi- sama oke, saya tentang sekarang saya Injil, tanya gantian. dengar baik-baik, dengar. Iya, sekarang saya Ketika tanya Anda bertanya gantian. sama saya tentang Injil, jawabannya A atau B. Nggak bisa begitu. Saya nggak tanya itu tapi saya nggak tanya itu. Selama ini kan Anda sama saya nanya begitu, dan Anda nggak pernah saya jawab kan? Oke, baik. Kalau begitu begini, Karena saya Anda nggak akan mau kasih karena pilihan. saya nggak mau dikondisikan sama Anda. Baik, kalau gitu saya nggak kasih pilihan Anda ya. Oke, Oke, nggak satu usah pertanyaan. ngomong sekarang, Oke, masuk baik. ke Alkitab. Baik, Langsung, baik. ayo. Oke, langsung ya. Saya nggak akan Ya. kasih, saya nggak akan kasih Ya, oke. jawaban Ya, A atau B ya, atau C ya, ya. ya, Enggak. oke. Pertanyaan saya adalah dari manuskrip apakah penulis Kodeks BC pada abad kelima Jangan mendapatkan nanya Yohanes- manuskrip, nanya Sabar. arti Alkitab. Jangan nanya kayak Sabar, santai dulu. Santai ya. Kenapa Sabar, kalian Jack. Santai, Islam Bang selalu Jack. begini ya? Sabar, Bang Jack. Sabar, Kalau debat sama orang selalu- santai. Saya nggak akan kasih jawaban A, B, C. Tenang aja. Saya ulang Kenapa ya. kasih mute doang? Iya, sabar. Iya, makanya diem dulu. Saya ulang ya. Saya ulang pertanyaan saya. Saya akan terus ngomong terus kalau Anda mute saya terus. Iya, begini. oke. Saya nggak mute. Oke. Aduh, Ini saya ulang Anda pertanyaan nih saya ya. banci bener ini kelakuan Iya, saya nggak akan mute. Mana nih juga sama Iya, saya nih. nggak mute. Tenang aja. Saya ulang pertanyaan saya. Iya, saya ulang ya. Kepada Iya, saya ulang. hal yang Anda sudah pelajari Iya, saya dulu. ulang. Iya, saya Ngerti ulang nggak? pertanyaannya. Itu bukan hal-hal yang urgent. Iya, sih, iya, ngerti nggak? sabar. Santai dulu, Tanya kalau santai kita dulu. langsung maknanya Santai, apa, iya, artinya santai apa, dulu, gitu aja. santai. Iya, santai. Oke ya, saya ulang ya. Aduh, Langsung ke Anda Alkitab nanya- sekarang. Langsung ke Alkitab. Ke Alkitab. Ayat Yohanes 7:53 sampai Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 pertama kali muncul itu ditulis pada abad kelima. Pertanyaan saya. Penulis abad kelima tersebut mendapatkan dari manuskrip apa? Jawab. Adrian, gini loh. Dah turun, nggak bisa jawab. Ya kan? Saya nggak akan kasih jawaban ABC loh teman-teman. Saya nggak akan kasih ABC, enggak tuh. Saya nggak kasih. Betul nggak teman-teman? Saya nggak kasih kan? Adrian, begini loh, teman-teman tak tolong di follow akun saya ini. Kenapa? Karena akun saya banyak yang ke-ban gitu kan. Barangkali teman-teman mau bersedia memfollow saya terima kasih. Semoga antum semua diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Gurunda monitor izin, Gurunda Zuma. Monitor Gurunda.
Sadio. Ini ada abang kita di sini. Assalamualaikum, Abang Nabu, Pak Nabut. Waalaikumsalam, Bang Andi. Itu akun baru lagi, Bang Andi. Iya, kena tombak terus akun saya. Makanya tadi langsung saya follow ya. Terima kasih Pak Nabut, saya follow balik ya. Barakallahu fikum. Monggo Pak Nabut, ada yang mau disampaikan? Enggak, cuma mau ketawa aja Oten tadi itu kebanyakan makan sampah basah ya. Iya. Kan tergantung pertanyaannya. Kalau ditanya apakah sudah mandi atau belum, pertanyaannya apakah sudah, berarti hanya ada dua dong, antara sudah dan belum, betul nggak? Betul. Ya, hanya ada dua. Kalau apakah sudah makan, berarti hanya ada sudah makan dan belum makan, gitu loh. Tapi kalau pertanyaannya nggak usah dikasih ABC, itu tadi barusan saya tanya, pada abad berapakah, di manuskrip manakah penulis Bezai mendapatkan Yohanes 7:53 sampai Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Mencret. Ardian, begini Ardian. Mulai. Nggak ngerti. Siap. Begitu ya. Ya, makasih banyak Bang Ardi. Saya di bawah aja, Bang Ardi. Siap Komandan. Siap. Terima kasih abangku. Banyak. Barakallahu fikum abangku. Bang Dio, Bang Jima semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mungkin Ustadz Dio, mungkin diberikan sedikit Ustadz Dio, sedikit terapi otak. Lanjut dulu dok. Ini apa jaringannya kurang bagus ini, saya sudah di rumah. Oh begitu. Saya nyimak dulu dok. Oh begitu. Iya, tapi siap, ini sih kalau open mic kayaknya nggak kuat dia. Siap, Ustaz. Saya nyimak dulu. Siap, Ustaz. Halo Bang siapa namanya ya? Bang Eki. Halo. Halo Bang Eki. Loh, Bang Eki. Oke. Nah, turun kita naikkan. On cam Bang. Oh ya udah sebentar. Berhubung saya belum bisa on cam, maka saya akan dulu ya. Gurunda Zuma, monitor Gurunda. Waduh, kalau Bang Zuma nggak monitor ini susah juga ya. Nah ini narasumbernya nih Bang Zuma ini, kan saya teman-teman ya. Iya sorry. ini ampun abangku kalau narasumbernya ada gini ya. Sorry Dinda, sorry. Nggak apa-apa sih Gurunda. Nah itu yang dikangenkan ini ya Gurunda, yang dikangenkan teman-teman di bawah ini cuman Bang Zuma dan narasi Bang Zuma. Serius? Enggak juga, enggak, masalahnya juga tamu-tamunya juga enggak paten kali gitu. Iya juga sih, betul. Tadi ada si Jack Gurunda naik. Siapa itu? Zeknih itu loh, katanya aku kalau diskusi sama Zuma diturun-turunkan aja. Aku bilang, kok nggak nyambung, kok ditanya apa, jawabnya apa. Ya kita sapa dulu. Halo Mick Jagger, monitor Bang. Muslim atau Kristen? Halo, assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang, ada yang mau disampaikan Bang? Muslim ya? Ya, sedikit mau sampaikan ini. Iya, silakan Bang, silakan. Monggo. Saya dengar perkataan Bang Juma, saya suka karena istri saya juga mualaf. Alhamdulillah. Sama seperti Nora Aritonang, tolong minta doanya karena mulai bulan ini dia ngajak sebaya. Masya Allah. Dia ngajak sholat, sudah dapat hidayah. Saya merasa bersyukur karena bertahun-tahun saya berdoa baru dapat hidayah baru sekarang. Alhamdulillah, Masya Allah. Besar perjuangan kami Bang Juma. Siap. Jadi Alhamdulillah, doakan seperti kayak Nora Aritonang, kami berada di Pekanbaru. Sekian tahun namanya kami berdoa, baru sekarang dikasih hidayah. Kami tiap hari dengarkan live Bang Juma dan aku dengarkan. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah atas izin Allah diijabahi, dihidayai istri kami sekarang ngajak sholat.
Alhamdulillah, masya Jadi Allah. tolong Doakan doakan semoga karena dia, istrinya istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. karena kami dari istri kami dari orang HKBP, dari Toba. Siap. Sama seperti Nora itu, dia kan orang Dumai, kami orang Kota Batak. Iya. Jadi kami dengarkan, tolong bantu kami sambil mendoakan Bang Juma sama Kak Nora, mudah-mudahan sukses selalu dengan perjalanan kami yang pahit selama ini. Amin ya rabbal alamin. Kami selalu dengarkan dan kami cermati selama ini. Alhamdulillah dapat hidayah juga ya. Alhamdulillah. Tolong sama-sama doakan Bang Juma ya, kawan-kawan. Iya bang, kita saling mendoakan bang. Setiap sholat kita muslim sesama muslim saling mendoakan. Iya. Alhamdulillah. Jadi aku bilang kayak gini Bang Juma, maaf ya mengganggu sedikit Bang Juma ya. Iya lanjut bang. Semalam itu dia kan cerita, ada tetangga kami juga mualaf juga, kami mau tenang seperti dia. Jadi aku bilang kalau kau mau tenang sekarang, mandilah kau, ganti baju, pakai mukena, ayo ke masjid sekarang, sembahyang sekalian tarawih kita. Ayo katanya. Alhamdulillah dia yang mengajak, dia ya terbuka. Terima kasih atas pendengaran selama ini Bang Juma. Alhamdulillah. Masya Allah. Kalau hidayah sudah datang, tidak ada yang bisa menghalangi bang. Ya, terima kasih karena di antara kampung kami cuma satu, kami aja. Siap, Bang Max Jagger. Terima kasih sudah menyampaikan ini. Sehat selalu ya Bang. Izin menurunkan untuk sholat teman-teman Kristen ya. Terima kasih yo. Assalamualaikum. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa dulu Gurunda. Bang Reno X Music Kristen atau Islam? Assalamualaikum Kak. Muslim mau tanya. Oh. Ada pemahaman dari Abang Ardiansa nih. Kok saya Bang? Jangan saya Bang. Orang sudah jujur kok dilarang, gimana sih? Boleh minta pemahamannya dari Abang Ardiansa Kak? Boleh. Aduh, Gurunda ngizinin juga. Ya boleh lah. Menurut kamu Kak, apakah bumi itu datar atau bulat menurut Al-Quran? Wah, iya, aku tanya itu Gurunda. Ampun kalau itu jawab itu Gurunda. Ampun Gurunda. Malah ditanya bumi datar atau bulat ini. Lanjut Gurunda, Afan. Ya bulat lah. Bagaimana terjadi siang malam kalau tidak bulat? Karena banyak yang meragukan bahwa Al-Quran itu menyatakan bumi itu datar, banyak yang klaim. Yang datar itu Bible, di Bible. Kalau kita di Al-Quran itu jelas sekali itu bulat. Gitu bang. Kalau tidak bulat, bagaimana bisa terjadi siang dan malam? Al-Quran surah Ali Imran 27, Fatir 13, dan juga apa? Satu lagi Al-Fatir, kemudian Fatir, kemudian Ali Imran, Al-Hadid. Al-Hadid ayat ke-6 jelas di situ dikatakan bahwa bumi itu bulat. Paham. Terima kasih pemahamannya Kak. Iya. Oke Bang Deno, terima kasih ya atas pertanyaannya ya. Terjadinya siang malam itu karena bumi bulat. Kalau dia datar malam terus, sekali malam siang terus, sekali siang terus. Kalau dia datar. Oke.